A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa Kalbu, ketemu lagi bersama saya Risa Akbar Fitria dalam acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Seperti biasanya, hari ini saya ditemani oleh pemateri yang sangat luar biasa, yakni Ustadzah Sulistiawati. Mari kita sapa Ustadzah Sulistiawati. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Usrisa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Usrisa? Alhamdulillah baik juga. Lama banget ya kita sudah nggak pernah ketemu sejak Kalbu yang kemarin. Iya, berapa ya? Satu pekan, nggak 1 bulan. Iya. 1 bulan. Yang kemarin kita kan membahas tentang kerennya bahasa Arab. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa juga, yakni mengapa sih Allah itu memberi ujian kepada kita. Bagi saya ini temanya itu sangat menarik Ustadzah, karena saya sendiri juga kadang-kadang berpikir, kenapa sih Allah itu kok ngasih ujian ke saya? Kenapa sih harus saya lagi, yang lain kok nggak dikasih ujian? Apa Allah itu nggak sayang sama saya? Makanya saya itu dikasih ujian terus sama Allah. Padahal saya kan juga pengen hidup dengan lancar-lancar aja, nggak ada masalah seperti yang lainnya. Kayak gitu. Oke. Bagaimana menurut Ustadzah Tia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam acara Kalbu Kajian Malam Sabtu yang sebelumnya kita temanya tadi bahasa Arab ya yang sekarang kita bahas tentang mengapa Allah memberikan ujian kepada kita. Iya. Usrisa merasa bahwa diberikan ujian terus yang lainnya kok enggak ya gitu ya. Kayak gitu. Oke. Padahal kita sebagai manusia itu memang tidak bisa lepas dari yang namanya ujian Jadi semua manusia, semua hamba Allah diciptakan di muka bumi ini itu tidak bisa lepas dari yang namanya ujian. Kita diberikan ujian masing-masing oleh Allah dengan porsi masing-masing sesuai kadarnya. Oke. Kemudian kita diberikan ujian itu kadang dalam bentuk kenikmatan yang kita tidak bisa kita sampai tidak merasa bahwa iki ujian saking nikmatnya. Kemudian kita diberikan ujian dalam bentuk kesengsaraan, ditinggal sama orang-orang tercinta. Nah, itu baru ngerasa kalau baru ngerasa kalau yang negatif gitu ya. Kemudian sama hal-hal yang lainnya yang mungkin kita tidak bisa tahu itu ujian apa enggak. Nah, makanya kita tidak boleh melihat samping kanan kiri kita, melihat kayak contoh sebelah kanan kita dia kok kayak happy aja, nggak ada ujian. Padahal setiap manusia itu pasti diberikan ujian oleh Allah dengan takaran masing-masing. Oke. Kemudian tadi Usrisa bertanya kenapa sih Allah itu kok memberikan ujian kepada kita? Alasannya kenapa? Oke. Alasannya yang pertama karena Allah sendiri itu sayang kepada kita. Ungkapan ekspresi cinta Allah kepada kita. Makanya Allah memberikan ujian kepada hambanya. Oke. Ketika kita diberikan ujian maka kita harus sabar ya Sabar. Dan itu kadang ada orang yang merasa kayak aduh berat banget ujiannya mesti ngeluh, gitu kenapa sih kok berat banget. Itu fitrah manusia ya Usrisa. Kadang ada yang sampai ngeluh sampai aduh iki apa solusine gitu. Berarti wajar ya kalau kita itu mengeluh, nggak apa-apa, itu fitrah manusia. Jadi kita harus bersabar sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa hisab. Jadi pahalanya sangat besar. Ghairu muhtasib,
tidak ada batasannya bagi orang-orang yang sabar, yang diberikan ujian sama Allah. Itu yang pertama tadi ya, ekspresi cinta Allah kepada kita. Jadi kita patut bersyukur karena kita diberikan ujian. Oh, berarti Allah itu sayang sama kita, cinta sama kita. Coba kita nggak diberikan ujian, kemudian kita kayak males-malesan, nggak pernah ngeluh sama Allah, pasti kan Allah nggak suka. Allah itu suka hambanya yang mengeluh. Suka. Jadi semakin kita mengeluh kepada Allah, Allah berarti Allah kita semakin suka, semakin kan dekat. kita dengan Allah. Makanya kadang ada yang bilang gini, dia nggak pernah mengeluh, makanya dia dikasih ujian. Nah, Allah itu akan ngasih ujian ketika dia tidak pernah mendekat sama Allah. Walaupun kita merasa, oh aku nggak dikasih ujian, tapi selayaknya kita sebagai hambanya kita selalu mendekat. Apapun itu kita curahkan. Ya Allah, aku kepengen, mungkin kayak kita gini ya, pengen jodoh yang soleh gitu ya, ya dan lain sebagainya begitu. Kemudian poin yang kedua adalah dengan kita diberikan ujian maka akan menghapus dosa-dosa kita, Us. Oh, kok bisa kayak gitu, Us? Kok Iya. bisa menghapus ujian, kok malah Menghapuskan dosa-dosa. Jadi kita mungkin tidak tahu ya dosa kita sebesar apa, hanya Allah yang Iya, nggak tahu. pernah ngitung. Tidak tahu. Mungkin ada yang pede, oh aku nggak pernah melakukan dosa maksiat gitu kan. Nah, dengan adanya ujian maka dosa kita akan dikurangi, kayak menggugurkan dosa kita. Nah, Nabi pernah mengatakan bahwa seorang mukmin ibarat pohon yang berguguran daunnya. Nah, itu ketika kita diberikan ujian, maka dosa-dosa kita tergugurkan karena dengan adanya ujian tersebut. Alhamdulillah ya, berarti Allah alhamdulillah kalau saking banyak, sayangnya sampai semakin banyak ujiannya berarti dosa yang dikurangi juga semakin banyak. Makanya bersyukurlah kita di dunia diberikan ujian. Mungkin ujian kita tidak seberat ujian orang-orang sebelum kita ya, para nabi gitu kan diberikan Lebih ujian berat. yang lebih berat ya. Kita ujiannya ya mungkin bagi kita apa ya gitu. Uang habis di dompet gak ada. Mungkin gitu ya ujiannya. Atau ujian kecelakaan yang nantinya kita bisa sembuh akhirnya merasa dekat lagi sama Allah. Jadi banyak sekali contoh ujian-ujian di dunia ini. Kemudian poin yang ketiga ya Us, poin yang ketiga, yakinlah bahwa dengan adanya ujian maka dengan adanya kesulitan, bersama kesulitan maka ada kemudahan. Dalam surat Al-Insyirah ayat 6 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita mendapat kesulitan, mendapat ujian, maka nantinya kita akan diberi Kemudahan. nantinya akan nikmat dengan adanya ujian yang diberikan Allah kepada kita. Contohnya apa ya Usrisa? Contoh, kita melakukan dulu ketika kita SMP, SMA masih sekolah, kita kan disuruh ujian, ulangan tengah semester, kita ulangan pasti harian. usaha kayak itu ujian, Belajar. kita belajar, berusaha, itu kan berarti kayak berakit-rakit dahulu, susah-susah dahulu kan. Kita belajar biar bisa mengerjakan ujian. Jadi kita gimana caranya ketika dikasih ujian kita juga mencoba untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah masalah tersebut. Karena nantinya di akhir akan ada hasilnya. Oh, hasilnya baik apa enggak? Dan kita pun begitu, ketika kita diuji nanti akhirnya akan mendapatkan kenikmatan hasil dari kesabaran, buah kesabaran kita. Dan pasti tidak mungkin ya ada soal tapi tidak ada kunci jawaban. Ya seperti Allah, ketika kita diberikan ujian maka nanti ada pasti ada penyelesaiannya. Seperti apa lagi ya, kalau ada pintu, nah itu kan pasti ada kuncinya. Nah semua itu pasti ada solusinya, seperti itu. Jadi ada
3 poin. Mm-mm. Nah, kemudian yakinlah bahwa Allah sendiri itu tidak akan membebani suatu kaumnya di luar batas kemampuannya. Sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani suatu kaumnya di luar batas kemampuannya. Jadi pasti sesuai dengan kemampuan kita. Makanya Usrisa dan saya mungkin ujiannya berbeda dan kita tidak bisa kayak apa sih ujian, kita tidak bisa, nggak akan tahu gitu kan. Kita hanya gimana ya, kita harus bisa membedakan, oh kita ujian yang diberikan kepada aku, oh ini toh yang diberikan kepada sebelahku. Bahkan orang kaya pun Usrisa, kalau kadang kan ada orang yang iri ya, wajar ya, oh itu kok kaya banget, padahal iya enak banget, kita sederhana. Ada yang miskin, nah kaya itu termasuk ujian. Gimana dia diberikan kekayaan, dia semakin ceramah nggak, semakin murah nggak, murah tangan, mau membantu orang lain yang kesusahan dengan kekayaannya tersebut. Karena kita sering melihat, bahkan kebalikannya ya Us, orang kaya itu malah, ya nggak semua ya Us, ada yang dia nggak mau kayak ngasih kepada bersedekah. Malah kita melihat orang miskin, orang yang biasa ada sederhana itu, melihat orang-orang di jalan itu kayak kasihan ya, terus akhirnya dia memberikan uang, mungkin uang terakhirnya dia, uang yang dia punya, dia memberikan kepada orang-orang yang ada di jalan atau orang-orang yang kurang mampu. Nah itulah makanya kita harus bersyukur dan yakin bahwa Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita, tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Begitu. Terima kasih Us. Ini tadi sudah dijelaskan sama Ustazah Sulistiawati. Ada 3 poin yang perlu kita ingat. Kenapa sih Allah itu memberikan ujian pada kita? Yang pertama itu karena ekspresi cinta Allah kepada kita. Kemudian yang kedua adalah untuk menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang mungkin sudah kita perbuat terlalu banyak dosanya. Kemudian yang ketiga tadi apa Us? Yang ketiga itu bersama adalah bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Pokoknya setiap ujian itu pasti ada penyelesaiannya. Seperti itu. Oke. Jangan lupa buat teman-teman di rumah, pemirsa Kalbus Mamio, bahwa setiap tayangan Kalbu akan ada kuis yang berhadiah senilai Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Di akhir acara kami akan memberikan kuis sehingga teman-teman bisa menjawabnya di kolom live comment dengan format sebagai berikut, yaitu #kalbusmamio _nomor HP _jawaban dari pertanyaan. Oke, jangan lupa #kalbusmamio _nomor HP jawaban dari pertanyaan. Oke, selanjutnya akan ada iklan yang lewat, so stay tune di Kalbus Mamio. Dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik pada tahun ke-6 memantapkan diri sebagai sekolah riset yang mampu bersaing secara global. Pada tahun ini, siswa-siswi SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik telah berhasil menorehkan prestasi yang membanggakan dengan mendapatkan 14 prestasi karya ilmiah tingkat nasional dan 2 prestasi tingkat internasional. Dengan diresmikannya branding sekolah riset, SMA Muhammadiyah 10 GKB Gersik diharapkan mampu mencetak peneliti muda yang bersikap ilmiah, mandiri, dan bertanggung jawab. Oke, kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama Ustazah Sulis.
Tadi kan kita sudah membahas tuh kenapa sih Allah itu memberikan ujian kepada kita. Nah, saya ingin bertanya nih Ustazah Sulis atau mewakili teman-teman yang ada di rumah, yaitu kenapa sih ada orang yang tidak kuat menghadapi ujian? Padahal tadi kan Ustazah Sulis bilang bahwa Allah itu tidak akan menguji Membebani, hambanya di luar jika tidak sesuai dengan kemampuan dari hamba tersebut. Tapi kita di luar sana kita lihat ada orang yang diuji kemudian nggak kuat sampai orang itu stres, gila, kemudian ada yang bunuh diri bunuh juga. diri, Itu kan iya. sangat, ya Allah, padahal kan Allah itu memberikan kamu ujian itu sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan, kok Kok ibu bisa gak sampai kuat seperti kan itu, ya? saking nggak kuatnya. Gimana itu Ustazah Sulis? Oke, jadi karena sesuai dengan yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menguji suatu hambanya di luar batas kemampuannya. Tapi kok ada orang yang sampai gila, Iya, nggak kuat sampai menghadapi ujian itu. bunuh diri, mungkin karena dia memiliki masalah-masalah yang berat. Nah, masalah-masalah tersebut akhirnya dia sampai kayak nggak bisa ngontrol gitu ya. Terus dia juga tidak mengembalikan masalah tersebut kepada Allah, padahal yang memberi ujian adalah Allah. Seharusnya kita selesaikan, ayo diselesaikan, wong Allah yang memberi dan pasti ada jalan keluarnya. Berarti kan karena yang pertama dia jauh dari Allah. Kemudian yang kedua karena dia jauh dari Allah, maka dia kan gampang nyerah gitu ya, sampai akhirnya bunuh diri ya Us. Iya. Berarti dia gampang putus asa, wis jauh dari Allah, mudah putus asa, wis merasa bahwa hidup wis nggak ada gunanya lagi, ngapain hidup, akhirnya bunuh diri atau sampai nggak kuat akhirnya gila. Padahal nggak menyelesaikan masalah. Padahal kan, itu bunuh nggak diri menyelesaikan masalahnya, malah masih ada kehidupan setelah dunia kan. walaupun kita diuji, setelahnya pasti ada kenikmatan yang kita tidak tahu apa yang akan Allah berikan kenikmatan itu kepada kita. Makanya janganlah sampai kita berputus asa, karena itu kan termasuk apa ya, kaum kafir ya. Seperti kalau nggak salah sih ya, firman Allah dalam surat Yusuf ayat 87 Sampai tegang ya. iya 87 Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rohillah innahu la yayasu min rohillahi illal qaumul kafirun. Jadi janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu termasuk kaum-kaum kafir. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Kita harus bersyukur diberi ujian, harus sabar, harus bersyukur, karena nantinya akan ada kenikmatan yang kita dapatkan. Kemudian wis jauh dari Allah, kemudian putus asa, terus apalagi Us kira-kira? Apalagi ya, Sampai dia bunuh diri. mungkin nggak ada teman untuk sharing kayak Iya. gitu. Jadi dia nggak ada teman untuk ngobrol, untuk Iya, sharing, untuk berbagi Berbagi masalah. Dan- sehingga dipendam sendiri. Iya, itu Seperti yang itu. menyebabkan dia sampai Bunuh diri Bunuh atau diri, mungkin iya. gila. nggak ada teman ngobrol, teman curhat ya. Iya. Tapi sebaiknya kita mencurahkan semuanya selain kepada Allah, kita juga punya lah ya teman yang sekiranya dia bisa dipercaya, kemudian bisa memberikan apa ya, solusi solusi terhadap masalah ya, kita. solusi terhadap masalah kita. Jadi walaupun kita mungkin diberikan ujian yang menurut kita berat, tapi ketika kita punya teman untuk berbagi, kita pasti wes plong. Walaupun belum tentu teman kita bisa menyelesaikan masalah, tapi kita wes Kita ada teman berbagi cerita, ada ada teman yang mendengarkan berbagi. keluh kesah kita. Dan itu wes kerasa plong kan ya wes. Iya. Mau cerita apapun pasti wes lega aku gitu ya, wes lega ketika kita bercerita. Jadi jangan terlalu overthinking, merasa bahwa kita tidak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Oke, tadi kita sudah bahas tentang itu ya, tentang ujian. Kenapa Allah itu memberikan ujian, kemudian
kenapa ada orang yang sampai nggak kuat menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, selanjutnya Ustazah, mungkin Ustazah punya apa ya, kayak tips gitu atau mungkin cara untuk agar kita itu sabar menghadapi ujian sehingga kita tidak ikut-ikutan orang-orang yang tadi gila sampai stres atau sampai bunuh diri akibat merasa oh ya Allah berat banget ujianku, aku sudah nggak kuat di dunia ini lagi kayak gitu. Mungkin ada tips-tipsnya biar pemirsa di rumah juga bisa gitu loh, oh saya harus sabar menghadapi ujian ini dengan tips-tips yang diberikan oleh Ustazah Suli. Oke, tipsnya ya biar kita ketika diberikan ujian, mau itu sebesar apapun ataupun sekecil apapun, pokok ujian, yang pertama itu pasti kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah, banyak-banyak berzikir ya, karena dengan mengingat Allah maka Allah akan permudah segalanya. Jadi ketika kita diberikan ujian berat, maka terasa di hati kita yakin, oh pasti setelah ini kita itu sudah punya kayak triknya gitu loh, menyelesaikan ujian itu gitu. Kemudian setelah kita mendekatkan diri kepada Allah, kalau dalam ilmu apa biologis ya, Ilmu biologis kita harus melakukan kayak apa, relaksasi. Mungkin kalau kena ujian harus merilekskan diri kita biar tidak terlalu stres, mengalirkan oksigen ke otak kita mengalirkan agar oksigen. pikiran kita jernih, tidak berpikir yang negatif-negatif. Nah, betul, itu sangat penting. Jadi kita yakin, kita mindset, tanamkan pada mindset kita bahwa kita harus berpikir positif walaupun ujiannya yang menurut kita berat, itu loh mudah. Insya Allah setelah ini akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian kita jangan melihat satu sisi aja, kayak aku melihat Risa dia aman-aman aja nggak diberikan ujian. Jangan melihat satu sisi aja, kita harus melihat dari berbagai sisi, karena ujian itu tidak hanya kesengsaraan tapi juga kenikmatan. Kita tidak bisa tahu ujian setiap orang. Bisa sambil melihat gitu ya, misalkan kalau saya punya dikasih ujian sama Allah, kayak aduh ternyata masih ada loh orang-orang yang lebih berat lagi ujiannya dibandingkan sama saya. Akhirnya kita lebih bersyukur. Kayak aduh kok aku ngeluh terus ya, padahal orang-orang itu ada yang lebih parah dari kita ya. Jangan lihat atasnya kita, lihat yang di bawahnya kita, biar kita juga bisa mengintrospeksi diri kita ya, benar ya. Jadi jangan lihat orang yang kaya, jangan lihat orang yang yang di atas kita, itu. Jadi biar kita itu merasa, oh Allah memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita bisa menyelesaikan itu. Kita suatu saat bisa, setelah detik ini kita diberikan ujian apa kita tidak tahu. Ada pernah cerita itu, dia tidak pernah mengalami sakit sama sekali, dia tidak pernah mengalami sakit. Kemudian akhirnya dia perjalanan mungkin kemana gitu ya, terus Allah memberikan ujian sakit dengan kecelakaan biar dia masuk rumah sakit. Tapi karena doanya lelaki itu pengen mendapatkan jodoh ya, mendapatkan jodoh yang cantik, mintanya yang perfect ya, yang cantik, yang soleha. Dia itu dapatnya di mana? Di rumah sakit. Tapi dikasih ujian dulu. Dikasih ujian baru dikasih yang dia inginkan. Jadi ada cerita kayak gitu. Setelah dikasih ujian biar sakit, karena nggak pernah sakit, setelah itu ketemu dengan jodohnya yang dia selalu berdoa kayak gitu terus, aku pengen jodoh yang saleha, yang cantik. Ternyata dokternya sendiri ternyata yuk itu jodoh sampean gitu. Jadi pasti kita diberikan ujian dulu baru kenikmatan. Makanya kita harus selalu berdoa apapun itu. Kita pengen yang baik-baik, ya wis ungkapkan, curahkan kepada Allah, karena semuanya akan insya Allah akan dikabulkan, karena kan ada waktu-waktu mustajab ya Risa. Iya benar. Kemudian tadi sudah berapa Sudah tiga. Yang terakhir ya, kita pasti harus punya teman untuk
ngobrol, Ngobrol, curhat kepada, mungkin saya curhat kepada Usrisa. Saya anggap Usrisa ini teman yang wis bisa apa ya, menjaga rahasia, menjaga privasi lah. kemudian bisa memberikan arahan yang baik, ya itu. Jadi kepada teman. Atau mungkin kepada psikolog kalau Ah, misalkan membutuhkan kan, ke orang yang lebih profesional, gitu tahu ya. teorinya. Yang penting jangan dipendam sendiri masalah itu, malah Mm-mm. nanti semakin berat, semakin nggak kuat, malah berpikiran yang negatif-negatif. Benar. Kan biasanya kayak psikolog gitu kan punya pasien berbeda-beda, jadi tahu cara nyikapinya, solusinya bagaimana gitu kan. Ada banyak sekali ya, mungkin hanya 4 ya, tapi insya Allah dipraktekkan dulu ya ketika kita diberikan ujian sekecil apapun, ya kita praktekkan. Tapi yang pertama kita ingat tetap mendekat kepada Allah, berzikir kepada Allah biar diselesaikan segala permasalahan ujian yang telah diberikan kepada kita. Begitu Usrisa. Itu ya, sangat luar biasa sekali ya cara untuk apa ya, sabar menghadapi ujian. Tadi ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah tadi mendekatkan diri kepada Allah, ya kan Ustazah ya. Soalnya kita kan apa ya, Allah yang memberikan ujian, insya Allah Allah juga yang akan memberikan jalan bagaimana cara menyelesaikan itu. Yang kedua tadi apa Ustazah? Bersyukur. Dengan bersyukur maka kita akan apa ya, merasa ujian kita itu aduh nggak begitu berat kok, masih ada yang lebih berat dari saya bisa kok menyelesaikan ini. Kemudian yang ketiga tadi yang berhubungan sama biologis ya, Iya, relaksasi. Tarik nafas, terus hembuskan. Biar itu biar tidak berpikir otak kita dipenuhi oksigen sehingga kita bisa berpikir positif. lebih positif lagi. Kemudian yang keempat, jangan pernah sungkan bercerita kepada teman atau orang yang kita percaya tentang masalah hidup kita, tentang ujian yang kita hadapi, sehingga beban kita itu terbagi-bagi. Siapa tahu mereka bisa membantu menyelesaikan masalah kita. Kayak gitu nggak, Ustazah? Iya, benar sekali. Sangat luar biasa sekali ya ternyata materi kita hari ini. Tidak Oke, terasa tidak ya, terasa sudah ini. berapa lama ini. Iya. Oh iya, teman-teman jangan lupa, habis ini saya bacakan ya kuisnya. Siap-siap jarinya mengetik di kolom live komentar. Ini pertanyaannya nih. Mengapa Allah, maaf, surat apa yang menjelaskan tentang bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hamba tersebut? Seperti itu. Silakan dijawab. Saya ulangi lagi, pertanyaannya adalah surat apa dan ayat berapa yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan dari hamba tersebut. Oke, bisa langsung mulai diketik sekarang di kolom live comment tagar Kalbus Mamio _ nomor HP _ jawaban kalian. Oke, ingat tagar Kalbus Mamio _ nomor HP _ jawaban. Oke, Ustazah, ini sudah di akhir acara yang kita jelaskan tadi tentang kenapa sih Allah itu memberikan cobaan kepada kita. Mungkin ada sedikit motivasi yang ingin Ustazah sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, sedikit motivasi aja ya. Oke, jadi hal-hal tadi kan kita sudah membahas terkait ujian ya. Yakinlah bahwa hal-hal baik yang diberikan oleh Allah itu, hal-hal baik dalam hidup kita itu atas izin Allah. Dan sebaliknya hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita juga atas izin Allah. Jadi segala sesuatu mau itu baik atau buruk itu semuanya atas izin Allah, karena Allah yang sudah mengatur kita, yang sudah memberikan kita ujian dengan porsi masing-masing, yang nantinya akan ada kenikmatan setelah kita diberikan ujian tersebut. Hanya itu sih Ustazah, singkat, padat dan jelas. Jadi
Intinya jangan takut menghadapi ujian. Iya, gitu. Sebesar apapun masalah kita, sebesar apapun ujian kita, kita punya Allah yang lebih Iya, besar dari betul semuanya. sekali. Ya kan Ustazah? Iya. Oke, nggak kerasa sudah di penghujung acara. Jangan lupa dijawab kuisnya di kolom komentar. Oke, terima kasih Ustazah Tia Iya, atas sama-sama. waktunya kita ngobrol-ngobrol. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menonton Kalbu kajian malam Sabtu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya Risa Akbar Fitria selaku host. Minta maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kalbu selanjutnya.